Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Eben dari kelas pemuritan. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul ketaatan kepada Tuhan. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah taat ini kepada Tuhan? Ya, kali ini kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang 9 sampai 22. Dalam kehidupan sehari-hari, karena taat atau ketaatan sudah tidak asing bagi kita, ya kan teman-teman? Ketaatan adalah ketundukan, kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Dalam Kejadian pasal 6 ini, kita akan belajar ketaatan dari seorang nabi yang bernama Nuh. Kalian pasti tidak asing kan dengan nabi ini? Di ayat ke-9 berkata, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak berjalan di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat dan membawa sebuah bahtera yang besar. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Tuhan yang menentukan setiap ukuran dari bahtera itu. Dan ketika ia membaca keseluruhan Kejadian pasal 6, kita akan menemukan bahwa Nabi Nuh membuat bahtera tersebut dengan sangat presisi seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman, ketika Nuh melakukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan, ia tidak tahu apa maksud Tuhan. Ia tidak tahu apa yang ingin Tuhan capai. Jadi selama Nabi Nuh membuat bahtera ini, dia diperintahkan oleh Tuhan, tetapi dia itu sebenarnya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Tuhan. Ia hanya melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ini yang disebut taat ya teman-teman. Kalian juga harus meneladani seperti Nabi Nuh ini. Dengan tanpa tadi ngaling-ngaling dan sesederhana itulah ia berurusan dengan apa yang Tuhan percayakan. Esensi tindakannya adalah ketaatan, tidak menebak-nebak, tidak melawan, dan terlebih lagi tidak memikirkan kepentingan pribadinya sendiri dan untung ruginya. Lebih jauh lagi, ketika Tuhan berkata ia akan menghancurkan dunia dengan banjir, Nuh tidak bertanya kapan atau bertanya apa yang akan terjadi dengan segalanya. Dan tentu saja ia tidak menanyakan kepada Tuhan bagaimana ia akan menghancurkan dunia. Ia hanya melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dimanapun Tuhan ingin itu dibuat dan dibuatnya dengan apa, ia melakukan persis seperti yang Tuhan minta, dan juga mulai bertindak segera setelah diperintahkan. Ia bertindak sesuai dengan instruksi Tuhan dengan sikap yang ingin memuaskan hati Tuhan. Apakah ia melakukannya untuk menghindarkan dirinya dari bencana? Tidak. Apakah ia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagikah dunia akan dihancurkan? Tidak juga. Ia juga tidak mengetahuinya. Ia hanya taat, mendengarkan, dan melakukan sebuah perintah. Jadi teman-teman, kalau disuruh sama orang tua juga harus seperti ini ya teman-teman. Kayak harusnya disuruh orang tua jangan malah nanti. Kita harus seperti sama Nabi Nuh. Kita harus meladani contoh Nabi Nuh ini. Ia diperintahkan oleh Tuhan, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sesuai yang diperintahkan Tuhan, tanpa bertele-tele dan tanpa bertanya apa tujuan dan maksud dari perintah tersebut. Kata yang benar menurut Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 adalah Nuh melakukan semuanya. Tidak ada bagian yang tertinggal dari apa yang seharusnya dilakukan oleh Nabi Nuh. Nuh tidak melakukan sebagian saja, melainkan ia melakukan semuanya. Dan Tuhan menilai apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Nabi Nuh adalah hal sempurna bagi Tuhan. Nuh melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ada beberapa akibat positif dari ketaatan Nuh. Nah, yang pertama itu diselamatkan, seperti yang ada di Kejadian 7 ayat yang pertama. Dan yang kedua, diingat Tuhan, seperti yang ada di Kejadian pasal yang 8 ayat yang pertama. Dan yang terakhir, yang ketiga, diberkati Tuhan,
seperti yang ada di Kejadian pasal yang 9 ayat yang pertama. Jadi ketaatan yang benar adalah ketaatan mempraktikkan firman Tuhan secara utuh, benar dan berdasarkan kasih karunia Allah, serta ketaatan yang tumbuh dari persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus dibayar, sesuatu yang harus dikorbankan, penyangkalan diri, dan inilah yang biasanya dihindari orang, karena kebanyakan orang maunya mengikuti keinginannya sendiri, hidup sesuka hatinya, tidak mau diatur, dan biasanya dilakukan karena keterpaksaan, karena takut akan disanksi atau dihukum. Ketaatan adalah hal yang mutlak, karena ketaatan merupakan tanda kita mengasihi Tuhan dan segenap hati kita. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh ketaatan kepada kita semua. Bagaimana kita dapat memiliki ketaatan? Ketaatan tidak bisa didapat secara instan. Ketaatan harus diperjuangkan. Ketaatan melalui proses pembelajaran hidup. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat apa yang telah dideritanya. Yesus belajar taat, artinya ketaatan merupakan sesuatu yang didapat dari belajar, bukan instan. Seorang anak juga harus belajar dulu untuk taat. Menjadi anak bukan berarti bisa seenaknya sendiri, melainkan belajar taat. Teman-teman, sekian materi pemuritan bulan ini. Jangan lupa kita harus selalu taat kepada Tuhan. Teman-teman bisa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya teman-teman kita yang lain yang menonton video ini bisa terberkati. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.